Masih seputar geometri transformasi, yaitu tentang apa ini? Nah, oke, kali ini kita akan bahas tentang komposisi gitu ya. Apa itu komposisi yang pertama yang mau saya bahas tentang komposisi eh, transformasi dua matriks gitu ya. Kok dua matriks? Nah, dua matriks berurutan gitu lah ya. Gitu. Komposisi transformasi dua matriks secara berurutan. Nah, dua matriks secara berurutan di sini misal artinya jika suatu benda gitu ya, suatu benda ditransformasikan gitu ya, ditransformasikan oleh matriks M, yaitu A, B, C, dan D, dan dilanjutkan oleh matriks M2, yaitu E, F, G, H. Nah, maka kita cari M totalnya dulu. M totalnya yaitu penulisannya dari kanan ke kiri, artinya seperti bahasa menulis Arab. M1 dikomposisikan dengan M2 gitu. Jadi dari kanan ke kiri ya kan. Ditulis dari M1 dikomposisikan dengan M2, artinya ini tuh suatu benda ditransformasikan oleh M1 dilanjutkan dengan M2 gitu ya. Nah, di sininya nanti si M ini gimana cara mencari M? Kita kalikan kalau matriks, yaitu A, B, C, D dikali dengan E, F, G, H. Kayak gitu. Dicari gitu ya. Nah, nanti setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Kemarin gimana? Kalau matriks bayangan, matriks M dikali benda gitu ya. Nah, matriks M-nya apa? Yaitu hasil perkalian antara tadi M1, M2 dan M1. Jadi jangan sampai kalian mengalikannya terbalik, nggak boleh ya. Karena akan berbeda. Kalau M1 dikali M2 itu berbeda dengan M2 dikali M1 gitu ya. Jadi makanya ditulisnya dari kanan ke kiri gitu ya. Ini M2-nya, yang ini M1-nya gitu ya. Ini artinya yang pertama apa dulu? Pertama matriks M1. Berarti M1-nya di kanan lalu ditulis secara ke kiri gitu ya. Kalau ada M3 ya berarti nanti tinggal M3 gitu ya. Pahamnya sampai sini ya. Bagaimana kita mentransformasikan seperti itu? Kita masuk ke contoh misalkan ya. Contoh misal gini. Oke. Kita disuruh menentukan bayangan. Bayangan gitu ya. Bayangan titik A 2,3 gitu ya. Yang dirotasikan oleh R dengan O,90 derajat gitu ya. Dan dilanjutkan oleh dilatasi gitu ya. Dilatasi D yaitu O,-1/2. Jangan seperti itu. Gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi bayangan titik A yang kita cari adalah bayangan titik A. Bayangan titik A yang dirotasikan oleh R O,90 dan dilanjutkan oleh dilatasi D gitu kan. Nah, di sini caranya gimana?
Kita cari dulu matrik M-nya gitu ya. Matrik M-nya atau matrik komposisinya yaitu mengkomposisikan antara matrik rotasi dikomposisikan dengan matrik dilatasi. Kan rotasi dulu lalu dikomposisikan dilatasi gitu ya. Matrik dilatasi kemarin gimana? K 0, 0K. Ininya min setengah, K-nya. Ininya berapa? 0, 0 min setengah K-nya. Dikali, nah, dikali rotasi. Rotasinya oleh 90 derajat. Pusatnya di 0. Cos 90 gitu ya. Negatif 90 kemarin. Sin 90. Lalu cos 90 gitu ya. Sama dengan negatif 1/2, 0, 0, min 1/2 gitu kan. Lalu dikali oleh cos 90, 0, ini min 1, 1, 0. Kalikan baris kali kolom. Berarti min setengah kali 0 ditambah 0 kali 1. Terus bawahnya min setengah kali min 1 ditambah 0 kali 0. 0 kali 0 ditambah min setengah dikali 1. 0 dikali min 1 ditambah min setengah dikali 0. Baris kali kolom. Ya, baris kali kolom. Baris kali kolom. Gitu. Lanjutnya, berarti sama dengan ininya 0, ini 1/2, ini min 1/2, dan ini adalah 0. Itu adalah matrik M-nya. Kayak gitu ya. Selanjutnya, kalau itu, setelah itu apa lagi? Apa lagi nih? Gitu. Setelah ini baru masukin ke bendanya. Berarti bayangan A sama dengan M dikali bendanya kan gitu. M-nya di sini adalah komposisi dari matrik rotasi dilanjut oleh dilatasi. Yaitu matriknya apa tadi? 0, min 1/2, sorry, min setengah ya. 1/2, min 1/2, ininya 0. A-nya apa tuh? 2, 3. Nah, kalikan. 0 kali 2 ditambah setengah dikali 3, min 1/2 dikali 2 ditambah 0 kali 3. Jadi jawabannya adalah 3/2 min 1. Nah, ini dia bayangannya. Kayak gitu ya. Jadi bayangannya, kalau misalkan titik A-nya 2,3 yang didilatasikan, yang dirotasikan oleh R dengan pusatnya di 0 sejauh theta, lalu dilanjutkan oleh dilatasi dengan pusatnya di 0 dengan faktor skalanya adalah negatif setengah, itu adalah 3/2, min 1. Gitu. Ya, itu kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan kita apa namanya komposisi dua matrik berurutan seperti itu ya. Kayak gitu. Oke, ini tentang yang pertama. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Silakan kalau mau di screenshot, screenshot. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, saya clear ya. Oke, selanjutnya kita bahas adalah yang B. Tentang komposisi lagi.
komposisi dua translasi berurutan, gitu ya. Nah, ini bagaimana kalau dua translasi berurutan? Nah, ini jika benda ditranslasikan gitu ya oleh T1 sama dengan A, B, dan dilanjutkan oleh T2, CD, gitu kan? Maka kita punya T, yaitu bayangan, T totalnya berarti T2 komposisi T1. Kayak gitu ya. Jadi karena di sini ya, apa namanya tuh? Tadi sama aja kayak di sini sama dengan yang tadi. Tulisnya dari kanan ke kiri. T1 dikomposisikan T2 sehingga nanti si T-nya di sini karena translasi itu kan penjumlahan, T2-nya kan C dan D ditambah AB gitu kan. Jadi C ditambah A, D ditambah B. Kayak gitu. Sehingga dari sini kalau kita mau menentukan bayangannya, kan kita tahu kemarin bayangan sama dengan T ditambah benda. T-nya berarti C ditambah A, D ditambah B, bendanya apa? X, Y. Kan gitu. Ini X aksen, ya aksen. Seperti itu. Ya. Nah, ini kalau misalkan ditranslasikan atau bahasanya ditranslasikan yang dikomposisikan. Jadi cari dulu si T totalnya gitu ya. Artinya kalau saya biasa menyebut T total aja gitu ya. Ini contoh misalkan bayangan gitu ya. Titik min 1, negatif 2 ditranslasikan oleh T1 sama dengan 0 negatif 3 dan dilanjutkan oleh T2 sama dengan negatif 1 dan 2. Tentukan bayangannya kan gitu ya. Caranya gimana? Cari T-nya dulu kan. Berarti kan T2, T komposisi T1 kan gitu. Jangan sampai terbalik. T2 itu min 1, 2 ditambah 0 min 3. Berarti min 1, ini min 1 T. Sekarang kalau kita mau mencari bayangan, bayangan sama dengan T ditambah bendanya. T-nya itu min 1, min 1, bendanya min 1, min 2. Jadi jawabannya adalah min 2, min 3. Itu adalah bayangan yang ditranslasikan secara berurutan oleh T1 lalu dilanjut oleh T2. Kan gitu. Ya. Nah, di sini kita juga tahu tambahan bahwa translasi itu apa sih? Translasi itu adalah pergeseran. Nah, pergeserannya di sini, pergeseran searah sumbu X gitu ya. Lalu yang kedua, pergeseran juga sama searah sumbu Y. Gitu ya. Jadi pergeserannya searah sumbu X dan pergeseran searah sumbu Y. Kan gitu. Ya. Nah, kalau bahasanya searah di sini, gitu ya. Nah, contohnya gini. Kalau saya punya suatu garis, misalkan, garis diagram Cartesius gitu ya. Nah, di dalam grafik Cartesius, kalian selalu melihat di sini ada panah Y, gitu ya. Benar? Ada panah Y, terus sini ada panah Y, terus di sini ada juga ada panah X. Nah, itu arahnya. Nah, dari sini kita punya kesimpulan bahwa ini arah dari sumbu X searah sumbu X gitu kan. Artinya ke arah ke kanan. Ini ke kanan gitu ya. Lalu kalau ke kanan itu dia positif, kalau ke kiri gitu ya, ke arah kiri artinya berlawanan, dia negatif gitu ya. Terus selanjutnya kalau dia ke atas gitu ya,
Ini atas. Kalau atas, dia positif gitu ya. Kalau ke bawah, ini bawah, dia negatif gitu. Jadi bisa jadi kalimat di soal tidak selalu merta T1-nya jelas, tapi berupa kalimat gitu. Paham ya? Berupa kalimat artinya begini. Misalkan digeser ke arah kanan, digeser ke arah kiri, atau digeser ke atas, atau digeser ke bawah. Nah, itu yang dimaksud dengan pergeserannya. Sehingga di sini kalau misalkan ada T sama dengan AB, artinya ini digeser searah sumbu X sejauh A satuan. Ya. A satuan. Gitu ya. Terus yang B ini berarti digeser searah sumbu Y sejauh B satuan. Gitu, ya. Jadi jangan sampai kalian bingung kalau misalkan soalnya dirubah jadi gitu. Sok silakan kalau kamu mau screenshot, nanti saya rubah, saya coba saya hapus dan saya coba contohnya gimana. Kayak gitu. Sudah? Kalau sudah, saya clear ya. Oke. Nah, contohnya gini. Nah, contoh bayangan titik A min 1,5 gitu ya, digeser ke arah kiri, bukan ke arah kiri ya bahasanya, digeser ke kiri sejauh 3 satuan dan ke atas sejauh 1 satuan. Nah, kalau begitu, di sini nih, kita langsung masuk bagaimana pembahasannya. Kita lihat T-nya dulu, artinya T-nya kita rubah. T-nya tentukan. Di sini digeser ke kiri, kalau ke kiri tadi gimana? Tandanya negatif, berarti jadi A-nya min 3, ke atas sejauh 1, artinya positif. Itu positif 1. Karena sumbu sarah ke atas, berarti kan sumbu Y, kan gitu. Jadi A-nya min 3, B-nya 1. Jadi kalau ditanya bayangannya, A ditambah T. A-nya berapa? Min 1,5. T-nya berapa? Min 3, 1. Jawab, berarti min 4, yang ini 4. Gitu ya. Jadi kadang kalimatnya di soal tidak seperti T1, T2 gitu ya. Kayak gitu. Paham ya? So, kalian mau tanyakan dulu sampai sini. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, contoh lagi yang lain, misalkan. Contoh lagi. Misalkan tentukan bayangan garis L yang didefinisikan Y sama dengan
2x min 3 yang ditranslasikan oleh P1 sama dengan 32 dan dilanjutkan oleh P2 yaitu min 1, 3. Tentukan bayangannya kan. Gimana caranya nih? Caranya cari T dulu kan. T dulu berarti T1 komposisi T, T2 dikomposisikan T1. T2-nya min 1, 3 ditambah 3, 2. Sama dengan 2, 5. Kan gitu ya? Yang tadi. T1 ditambah T2. T2 ditambah T1. Baru dari sini kita misalkan X, Y adalah titik gitu ya pada garis L. Maka dari sini kita punya apa? Dari sini berarti kan bayangan X aksen Y aksen sama dengan T gitu kan. T-nya apa? 25. Bendanya apa? X dan Y kan gitu. Ya, dari sini X aksen Y aksen sama dengan 2 ditambah X lalu 5 ditambah Y kan gitu. X aksen sama dengan 2 ditambah X, maka X sama dengan X aksen dikurangi 2. Lalu, atau Y aksen sama dengan 5 ditambah Y aksen kurangi 5. Nah, baru kita substitusikan kan ya, seperti kemarin ya. Jadi, kalau begitu, bayangan L aksen sama dengan Y2X min 3, Y-nya Y aksen kurangi 5 sama dengan 2, X-nya X aksen kurangi 2 dikurangi 3. Y aksen min 5, kalikan ke dalam semua, 2X min 4, hilangin aja aksennya ya, boleh. Min 3. Y sama dengan 2X min 7 ditambah 5. Min 5 pindah sini kan. Ini 4 dikurangi 3 min 7. 2X min 2. Nah, itulah bayangan dari L-nya. Kalau ditranslasikan oleh translasi yang berurutan. Seperti itu. Gitu ya. Sampai sini? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Saya punya contoh yang lain tentang komposisi matrik. Contoh clear dulu ya. Saya clear. Kita mau di screenshot dulu, boleh? Oke, saya lanjut bentar. Oke ya. Oke, selanjutnya kita ada contoh lagi yang lain. Ini juga sama. Contoh misalkan
MX adalah pencerminan. Nah, ini terhadap sumbu X gitu ya. Dan MY sama dengan X adalah pencerminan terhadap Y sama dengan X. Maka tentukan matriks tunggal dari M X dikomposisikan dengan M Y sama dengan X adalah. Nah, ini artinya sebenarnya gini, kalau di dalam bahasa bendanya ya, kalau di bahasa bendanya gini. MX adalah pencerminan terhadap sumbu X dan MY. Artinya tuh suatu benda ditransformasikan dengan refleksi, yaitu kalau kita baca dari yang komposisinya yaitu dicerminkan terhadap Y sama dengan X dan dilanjutkan oleh pencerminan terhadap sumbu X gitu ya. Terus gimana mencari matriks tunggalnya? Matriks tunggal itu mencari M total tadi kan? Kan dari situ kan terlihat ya bahwa MX dikomposisikan dengan M ya sama dengan X. MX di sini kita cari matriksnya lalu dikali dengan MY sama dengan X. MX. Kalau misalkan terhadap sumbu X, kalau terhadap sumbu X matriksnya apa? Itu di materi-materi kemarin coba dicek, ditulis matrik-matriknya karena nanti digunakan juga. Matrik MX itu adalah matriknya 1 0 0 min 1. Ada di materi suplemen kalau nggak salah barengan dengan ini ya. Di buku paket juga ada. Dikali kalau matriks terhadap Y sama dengan X yaitu 0, 1, 1, 0 kan gitu. Nah, dari sini berarti gimana caranya? Yaitu kali matrik kali baris kali kolom gitu ya. Nah, carikan. Berarti jawabannya adalah 1 kali 0 ditambah 0 kali 1, 1 kali 1 ditambah 0 kali 0, 0 kali 0 ditambah negatif 1 dikali 1, 0 kali 1 tambah negatif 1 dikali 0. Jadi jawabannya di sini 0, ini 1, ini min 1, dan ini adalah 0. Kayak gitu. Ya. Jadi jawabannya adalah 0, min 1, 1, min 1, 0. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dikalikan bendanya, ya tinggal kita masukin gitu ya. Contoh misalkan nomor 8 ini. Nanti kita lanjut ke tentang refleksi masih ada nanti di pertemuan besok ya. Nah, selanjutnya lagi misalkan contoh nih ya. Untuk contoh soalnya ya. Di sini ada garis L didefinisikan oleh 3X min 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Direfleksikan oleh sumbu X gitu ya. Sumbu X dilanjutkan refleksi gitu ya. Refleksi terhadap gitu ya. Terhadap garis Y sama dengan negatif X gitu ya. Maka bayangan garis tersebut, garis L adalah gitu ya. Gimana nih? Kita lihat transformasinya. Transformasi di sini berarti kalau kita cari matriks M-nya, yang lebih dulu apa? Sumbu X dulu. Berarti yang ditulis di sini adalah MY sama dengan min X dikomposisikan dengan MX. Berarti artinya kalau dibacanya dari kanan kan, direfleksikan terhadap sumbu X, oleh sumbu X dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Kan gitu. Berarti di sini kita tinggal M, Y sama dengan min X dikali M,
X gitu ya. Matriksnya apa nih matriksnya? Matriks M yang sama dengan min X itu adalah 0, min 1, min 1, 0. Dikali MX-nya apa tadi? 1, 0, 0, min 1. Gitu ya. Kalikan. 0 kali 1 ditambah min 1 dikali 0. 0 kali 0 ditambah min 1 dikali min 1. Lalu min 1 dikali 1 ditambah 0 kali 0. Min 1 dikali 0 ditambah 0 kali min 1. Baris kali kolom ya. Baris kali kolom. 0 kali min 1, 0. Min 1 kali 0. Oke, 0 kali 0, 0. Min 1 kali min 1. Oke, jawabannya adalah berarti matriks M-nya adalah apa nih? Yaitu 0, 1, min 1, dan 0. Kayak gitu. Ya. 0, 1, min 1, dan 0. Kok sama sih? Ya kemungkinan kebetulan sama gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, jadi kalau begitu langkah penyelesaiannya gimana di sini? Nah, ini kan. Kita misalkan terlebih dahulu kan. Misal X, Y adalah titik gitu ya, sama kayak tadi. Pada garis L. Maka gimana di sini? Nah, masukin kayak tadi lagi. Bayangan X aksen Y aksen sama dengan M-nya. Apa M-nya? 0, 1, min 1, 0. Dikali bendanya X dan Y. Kalau tadi mah ditambah, kalau ini mah dikali ya. 0 kali X ditambah 1 kali Y, min 1 kali X ditambah 0 kali Y. Berarti di sini adalah X aksen Y aksen. Sehingga jawabannya adalah Y ini min X. Ini X aksen Y aksen. Gitu ya. Nah, berarti kalau begitu kita punya kesimpulan bahwa X aksen sama dengan Y, Y aksen sama dengan min X, atau dari sini X sama dengan negatif Y aksen. Kan gitu ya. X sama dengan negatif Y aksen. Nah, setelah itu saya pas ke sini ya, ini arahnya nih. Biar muat ya. Ini saya merahin, saya kotakin. Ini yang merah ya, sini ya. Jadi selanjutnya tinggal langkah penyelesaian. Jadi kalau begitu, L aksen adalah 3X dikurangi 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Masukin X-nya. X-nya berapa? Yaitu Y min Y aksen berarti 3 min Y dikurangi 4, Y-nya adalah X gitu kan, ditambah 5 sama dengan 0. X aksen ini Y aksen gitu ya. Hilangin aja Y-nya, aksennya min 3Y, min 4X ditambah 5 sama dengan 0. Gitu. Ini kalau kita kalikan dengan negatif 1 semua bisa? Bisa. Jadi 3Y ditambah 4X gitu ya. Kalau misalkan di option nggak ada, min 5 sama dengan 0. 3Y ditambah 4X gitu kan, dikurangi 5. Atau kalau terus 4X ditambah 3Y dikurang 5 juga sama dengan 0. Itu sama ya artinya. 4X ditambah 3Y dikurangi 5. Jadi ketemu ada ya. Nah, itulah bayangan kalau misalkan suatu garis ditransformasikan dengan refleksi oleh sumbu X dilanjut refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jadi caranya adalah cari matriksnya. Nah, untuk matriksnya itu bisa kalian di buku paket, lalu juga ada di video kemarin, kalian tinggal tonton, lalu jadikan itu rangkuman supaya kalian ketika kasih ulangan bisa mudah untuk menghafalnya gitu kan ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nanti kita lanjutkan kembali materinya tentang masih sama tentang seputar geometri transformasi. Silakan. Silakan kalau sambil mau screenshot terlebih dahulu. Oke. Baik, kalau tidak ada,
Informasi untuk ujian nanti PAS atau ujian akhir semester itu dilaksanakan tanggal 7 di hari Senin bulan Desember. Jadi persiapkan diri kalian, materinya adalah sampai sini, sampai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Soalnya ada 40 soal berupa PG. Oke, ya. Nanti untuk nilai saya kalau misalkan ada yang di bawah kakek mungkin nanti ada remedial. Silakan. Dan bagi nilai yang UTS-nya belum itu ya silakan kalian pikirkan gimana caranya gitu ya. Seperti itu. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, sebelumnya jangan pada keluar dulu. Saya mau cek terlebih dahulu siapa aja yang hari ini hadir. Bentar. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh nih sambil nunggu. RS-nya sehari, Rin, siapa? Wipasma ya? Iya, Pak. Diganti atuh, pinter. Oke, ini ya. Baik, 10 orang hari ini ya. Itu aja. Silakan kalau memang nggak ada yang ditanyakan, itu aja saya akhiri. Saya clear ininya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.